Fahri, Ya, ini kan Muktamar Muhammadiyah itu kan sudah berjalan, sudah selesai, selesai. dan terlihat di publik itu sangat adem ayem. Pertanyaannya, apakah benar begitu? Apakah tidak ada politik uang di dalam Muhammadiyah, di dalam Muktamar? Ya, banyak juga yang itu jadi kritik dan pembicaraan muktamar yang hasilnya udah diketahui ya, Pak Haidar jadi ketua umum lagi. Padahal saya berharap antara Pak Mukti sama Pak Saad sih sebenarnya gitu. Tapi ya mungkin karena Pak Haidar itu sosok yang apa ya, nggak punya masalah ya dalam tanda kutip. Artinya ya orang yang lurus-lurus aja, jadi agak sulit memang untuk menggantikan beliau di dalam posisi yang masih punya kesempatan untuk menjadi ketua umum itu. Nah pertanyaannya memang masa sih nggak ada politik uang gitu kan? Ya, Dalam arti politik uang itu bukan berarti seperti kita diberi uang untuk milih gitu kan, atau muktamirin. Mungkin polarisasi lah, misalnya hotel dibiayai ya, terus berangkat ini ada yang biayai, sehingga di sana pun nanti ada paket-paket tertentu gitu ya. Kemungkinan kan selama ini kalau kita melihat agenda-agenda semacam ini, terutama di tingkat ya bawah ya, di tingkat mahasiswa atau apa itu kan isu-isunya sering terjadi seperti itu kan. Nah, apakah di Muhammadiyah itu tidak luput dari hal itu? Wah, ini pertanyaan yang sangat membingungkan gitu kan. Yang pertama, mungkin kita harus akui bahwa Muktamar Muhammadiyah itu termasuk agenda akbar organisasi Islam yang paling rame ya. Tidak hanya dari jumlah penggembiranya, tapi juga event yang menyertainya, ada pameran, ada konser. Kan malamnya itu ada Mang Yubagio apa? Yang nyanyi leto, ada tantri kotak, ada mata najwa kan banyak sekali. Artinya memang Muhammadiyah punya duit ya untuk menyelenggarakan itu, sehingga kemungkinan untuk diintervensi pihak lain itu kecil mungkin ya, karena udah punya duit ngapain ya. Ya mungkin tamu-tamu yang terutama di tingkat nasional ataupun undangan internasional itu semuanya dibiayai Muhammadiyah gitu, sehingga peluang-peluang untuk politik uang itu saya nggak tahu pastinya, tapi kayaknya kecil sekali. Nah pertanyaan yang kedua, kenapa ya semacam tidak ada perebutan ya di tingkat pimpinan? iya. Ini sangat membingungkan loh. Kadang-kadang kalau kita nalar aja organisasi yang katakanlah asetnya sangat besar ya, Uang, tingkat nasional, kampusnya berapa, ini jumlah warganya berapa, tapi kok kayaknya nggak ada perebutan. Iya. Ini sangat lucu kadang-kadang ya, dan kita berpikir apakah ini hanya pencitraan saja supaya seolah-olah bagus itu. Tapi kita harus ketahui ya, sebelum orang-orang itu mendaftar ataupun diminta mendaftar jadi pimpinan, kan ada ratusan orang kan yang dikirimi surat untuk ketersediaannya dicalonkan gitu kan. Ya. Ada yang kemudian membalas bersedia, ada yang nggak bersedia. Salah satu yang nggak bersedia itu kan seperti Daniel Azhar, mantan ketua PP Pemuda ya, yang ditawari untuk nyalon tapi beliau membalas untuk tidak bersedia. Ada banyak sekali. Kenapa? Karena syaratnya kan harus tidak terlibat dalam politik praksis, tidak boleh jadi anggota parpol. Jadi udah dihilangkan dulu sisi-sisi politiknya itu. Hal ini mungkin yang agak susah ditemui di ormas lain ya, yang dimana bahkan bisa double jabatan tuh. Dia juga pimpinan parpol, tapi dia juga pimpinan ormas, kan ada kan? Ada yang punya jabatan politik tapi juga punya jabatan di ormas tingkat nasional kan ada. Kalau di Muhammadiyah kan harus lepas gitu. Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang berkompetisi di pimpinan itu orang-orang yang politiknya udah dilepas semua. Makanya nggak ada rame-rame kan. Coba kalau yang di dalam itu orang-orang politik, wah pasti bakal rame banget tuh. Banyak isu juga. Itu yang pertama loh. Yang kedua, Muhammadiyah secara organisasi sangat ketat, dalam arti seluruh aset dan sebagainya itu udah milik persyarikatan. Jadi udah nggak bisa cawe-cawe lagi. Jadi kalau orang mau masuk Muhammadiyah supaya dia bisa mengembangkan bisnisnya, dia mengembangkan sekolahnya sendiri dengan bantuan Muhammadiyah, itu kecil kemungkinan terjadi ya. Karena ketika dia pengen membangun lembaga pendidikan
di dalam Muhammadiyah otomatis harus dikasihkan ke organisasi. Iya. Dia nggak boleh ada kepentingan pribadi. Nah dalam hal ini mungkin akhirnya banyak juga yang nggak bersedia jadi pimpinan karena kan lebih memilih untuk mengembangkan ini kan lembaganya sendiri. Makanya banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah paripurna tapi ya seperti kayak orang biasa aja gitu kan, orang sederhana yang padahal dia dulu di pimpinannya itu. Mungkin itu ya, apalagi ya yang kira-kira dinamikanya. Dan ya oke lah itu jadi semacam kebanggaan ya bagi bahwa muktamar yang mendatangkan 3 juta orang bisa berlangsung damai ya, meskipun ada banyak sekali hal kecil-kecil yang perlu pertimbangkan, misalnya seperti transportasi ya. Iya. Itu banyak yang pingsan loh kemarin itu sebenarnya, ada juga yang meninggal ya beberapa. Terus toilet, wah ini banyak yang menahan untuk tidak toilet, dan toilet yang tersedia pun seperti toilet yang kemarin di dekat stadion itu kan juga kotornya minta ampun ya, nggak masuk ya. Aku sempat karena udah nggak tahan lagi kan. Tapi ya itu salah satu ya, itu kritik-kritik kecil ya, mungkin kedepannya bisa lebih oke lagi ya, karena dengan 3 juta orang itu mah nggak mudah, nggak semudah itu ya mengelola itu. Oke, saya kira itu ya, nggak terlalu banyak yang dikomentari. Siap, terima kasih Mas Hori.